kembali lagi dalam ibadah sekolah minggu di udara bersama Kak Desi dan Kak Vita. Yeay, sekarang kita memulai sekolah minggu kita teman-teman. Teman-teman sudah siap belum? Sudah siap belum? Sudah ya. untuk memuji Tuhan, Kak? Sudah, kalau Kak Desi sudah siap. Untuk mendengarkan firman Tuhan gimana, Kak? Sangat siap. Oke, gimana kalau kita tes dulu? Are you ready? Yes, I'm ready. Mantap semuanya. Mantap. Nah teman-teman, sebelum kita memulai sekolah minggu kita mau berdoa dulu ya. Kak Desi yang pimpin doa. Nah, sikap berdoa bagaimana? Sudah siap? Kak Desi pimpin doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan Yesus sungguh baik bagi kami. Saat ini kami mau memulai sekolah minggu kami. Tuhan Yesus memberkati kami supaya pujian yang kami naikkan hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Sekarang waktunya untuk memuji Tuhan. Harus semangat ya. Oke. Teman-teman, semua sudah siap untuk memuji Tuhan? Coba mana jempolnya yang udah siap? Yeay! Kita mau sama-sama nyanyi pujian ini ya, tentang 9 buah Roh Kudus. Semangat? Nyanyinya? Oke. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Dari awal, Kak. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Dan penguasaan diri. Dan penguasaan diri. Sekali lagi. Dan penguasaan diri. Yeay, puji Tuhan. Teman-teman, kita masih terus memuji Tuhan dengan semangat. KASIH. Yeay. KASIH. KASIH. Kasih, kasih, kasih. Kasih, 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 kasih. 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 Kasih, kasih, kasih. Kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Kasih itu sabar. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Seperti kasih Yesus. Seperti kasih Yesus. Sekali lagi. Seperti kasih Yesus. Yeay, puji Tuhan. Luar biasa. Wah, semangat teman-teman luar biasa ya dalam memuji Tuhan. Iya, keren. Keren semuanya. banget. Nah, sekarang waktunya kita mau sama-sama duduk yang manis dengar firman Tuhan. Namun sebelumnya ada yang mau lewat nih. Yuk sama-sama kita saksikan. Oke. Yeay, Geo. Yeay, oke, foto sekali.
Berkati Tuhan Yesus di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Sebutkan dua buah roh yang baru saja teman-teman pelajari. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Wah, hebat. Lagi. Pertanyaan kedua. Sekarang pertanyaan kedua. Benar atau salah? Sebutkan ya. Menolong teman adalah contoh buah roh kasih. Benar atau salah? Lalu suka cemberut adalah contoh buah roh sukacita. Salah. Kalau yang benar apa? Nggak cemberut ya, harus selalu tersenyum. Lagi, mengasihi Tuhan berarti harus taat pada orang tua. Benar nggak? Benar. Oke deh, sudah selesai. Hebat. Semuanya mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Dengan baik. Tas dulu. Wah, hebat. Jadi nanti Hebat. teman-teman Hebat. tahu ya. Nanti minggu depan ditanya lagi sama Kak Kesia. Dan aktivitas minggu ini adalah Bible Quiz. Are you ready? Let's do it! Yang pertama, sebutkan dua buah roh yang baru saja teman-teman pelajari. Kasih dan sukacita. Ayo apa? Yang kedua, pilih jawaban yang tepat ya. Kasih yang rela berkorban dan tidak mengharapkan balasan disebut kasih. Agape, agape, filia. Benar atau salah? Menolong teman adalah contoh buah roh kasih. Suka cemberut adalah contoh buah roh sukacita. Mengasihi Tuhan berarti harus taat kepada orang tua. Benar atau salah? Segera kirimkan jawabanmu ya. Oke, have fun. God bless you. Shalom teman-teman. Wah, senang sekali dapat bertemu kembali di ibadah sekolah minggu. Tiba saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Kita semua sudah memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan, teman-teman luar biasa. Yuk kita siapkan hati kita, pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa dulu ya teman-teman. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Tuhan sangat baik dan sangat mengasihi kami. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan memberkati kami, mengurapi setiap kami, dan ajar kami Tuhan untuk dapat menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, agar kami dapat melakukan firman Tuhan sesuai dengan yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Sebelumnya, Kak Kesia mau tanya nih, minggu lalu firman Tuhannya tentang apa? Iya, betul sekali. Kita sudah belajar tentang buah-buah roh. Ada 9 buah roh. Dan kita sudah belajar berapa? 3 buah roh. Apa aja? Kasih, sukacita, dan minggu lalu damai, sejahtera. Betul sekali, hebat semuanya teman-teman. Nah, minggu ini kita akan belajar tentang selanjutnya, yaitu kesabaran. Nah, apa ya kesabaran? Oke, sebelumnya Kak Kesia mau cerita dulu. Siapa di sini yang tahu terjadinya kupu-kupu seperti apa?
proses terjadinya kupu-kupu dari apa dulu? Ada yang tahu nggak? Iya, betul sekali. Kupu-kupu berasal dari telur. Telur, lalu kemudian dia mulai berkembang, lalu menetas dan berubah menjadi apa? Ulat, betul sekali. Menetas berubah menjadi ulat. Tapi ulat itu kelihatannya menjijikan ya, geli gitu. Warnanya hijau, lalu badannya gemuk, kakinya kecil-kecil, pendek. Kakinya pendek-pendek maksudnya. Lalu habis itu berbulu. Ih, geli. Siapa di sini geli lihat ulat? Nah, terus setelah itu mulutnya juga lebar. Ya, mulutnya lebar. Pokoknya ada beberapa orang yang geli banget kalau lihat ulat. Nah, tapi ulat ini punya selera makan yang banyak banget. Siapa di sini yang makannya banyak? Ya, makannya banyak banget ulat ini. Setiap dia ketemu sama daun, dia makan sampai habis. Makanya badannya menjadi gemuk. Badannya ulat itu menjadi gemuk. Nah, tiba saatnya di mana ulat harus keluar dari kulitnya. Nah, teman-teman, ini bukan pekerjaan yang mudah ketika ulat keluar dari kulitnya. Bila dia tidak berhasil keluar dari kulitnya, kira-kira apa yang terjadi? Kalau dia tidak berhasil keluar dari kulitnya, betul sekali. Ulat itu akan mati, teman-teman. Nah, jadi ulat ini terus bergumul sangat lama. Bergumul lama, beberapa hari untuk melepaskan kulit luarnya. Nah, ternyata kalau misalnya sudah berhasil nih, wah berhasil ternyata dia dapat keluar dari kulitnya. Waktu dia sudah berhasil keluar dari kulitnya, dia bukannya memperoleh kulit yang baru, teman-teman, tapi sebaliknya dia malah terperangkap di dalam sebuah kantung yang keras yang disebut apa? Siapa yang tahu? Betul, kepompong. Nah, setelah dia udah berusaha untuk keluar dari kulitnya, dikiranya mungkin akan berubah kulitnya. Ternyata enggak, teman-teman. Ternyata kulitnya itu malah jadi keras dan dia terperangkap di sebuah kantung yang bernama kepompong. Lalu ulat itu tidak dapat bergerak di dalam kepompong. Di dalam kepompong, ulat terus mengalami perubahan. Kaki-kakinya yang pendek gemuk tadi menghilang. Warnanya menjadi gelap. Lalu organ tubuhnya tersusun kembali, teman-teman, di dalam kepompong itu. Menunggu selama 2 minggu. Menunggu selama 2 minggu. Kepompong itu menjadi jernih dan sayapnya berwarna orange yang licin. Jadi ternyata setelah tadi dalam kepompong itu, lalu dia tersusun kembali organ-organnya, lalu akhirnya ada sayapnya berwarna orange yang licin terlihat dari kepompong yang transparan itu. Lalu 6 kaki yang ramping tadi menggantikan kaki-kaki yang tadinya pendek dan gemuk yang waktu dia jadi ulat. Nah, tiba saatnya dia harus melepaskan dirinya dari kepompong. Akhirnya dia melepaskan diri dari kepompong itu. Dengan sabar, step by step, kupu-kupu itu berusaha untuk keluar dari kepompongnya. Kemudian ia mulai merentangkan sayapnya dan belajar terbang, teman-teman. Tapi ini juga bukan hal yang mudah. Ini hal yang cukup sulit untuk dia lakukan. Kenapa? Karena dia tidak dapat berjalan, dan dia juga belum tahu cara bagaimana terbang. Dia belum tahu bagaimana terbang, seperti adik bayi yang belum tahu bagaimana cara berjalan. Nah, tapi kupu-kupu ini nggak merasa canggung, teman-teman. Dia nggak merasa bingung.
dengan kesabaran, dengan penuh kesabaran, dia terus belajar terbang. Sampai pada akhirnya setelah beberapa menit, sayapnya mulai mengering dan dia bisa terbang sebagai seekor kupu-kupu yang cantik. Yang pada akhirnya kita dapat melihat keindahannya kupu-kupu yang cantik. Nah, dengan proses yang begitu panjang ya teman-teman, tidak mudah. Tapi kupu-kupu sabar melewati proses tersebut. Nah, hari ini seperti yang Kak Kesya sudah bilang tadi di awal, bahwa kita akan belajar mengenai buah roh yang keempat, yaitu kesabaran. Nah, teman-teman, kesabaran dalam bahasa Yunani atau bahasa aslinya yaitu makrothumia. Makrothumia terdiri dari dua kata. Yang pertama, makros yang artinya panjang dan thumos yang artinya temperamen, yang berarti kelunakan, mau menanggung, panjang sabar, tahan menderita. Nah, kata makrothumia ini juga bisa diartikan kekuatan untuk menanggung aniaya dan perlakuan buruk. Nah, gimana ya Kak? Aduh, kok aku bingung sih? Oke, Kak Kesya jelaskan lagi. Nah, hal ini menggambarkan orang yang memiliki kemampuan untuk membalas dendam, tetapi sebaliknya memilih untuk menahan diri. Misalnya, kalau teman-teman dijailin sama teman yang lain gitu ya. Kalau bahasa sekarang dibully gitu. Nah, sebenarnya teman-teman itu punya kesempatan untuk membalas, untuk membuli kembali gitu. Tapi teman-teman memilih untuk menahan diri, tetap sabar, tidak membalas. Nah, itu arti lain dari makrothumia. Sabar adalah tahan menghadapi cobaan. Tidak lekas marah seperti contoh yang Kak Kesya baru sebutkan. Tidak lekas putus asa, tidak lekas patah hati. Jadi, kesabaran adalah ketekunan. Nah, mau untuk terus diproses. Contoh tentang kesabaran ada lagi. Nah, teman-teman tahu buah mangga atau buah jeruk misalnya. Nah, kalau teman-teman mau menanam buah mangga atau buah jeruk nih di rumah. Nah, apakah teman-teman ketika menanam, kan menanam bijinya tuh, menanam bijinya di tanah, terus langsung tumbuh gitu? Iya enggak? Langsung tumbuh enggak? Enggak kan? Nah, perlu waktu yang lama, perlu waktu berhari-hari, yang berbulan-bulan, atau ada juga yang bertahun-tahun menunggu biji tanaman tersebut untuk tumbuh. Jadi ketika kita menanam, lalu kita tunggu berhari-hari, berbulan-bulan, atau bahkan bertahun-tahun, akhirnya biji tersebut baru tumbuh menjadi sebuah pohon. Terus sudah langsung ada buahnya, Kak? Ayo, ada buahnya langsung nggak? Tentu tidak, teman-teman. Ketika dia sudah bertumbuh dari pendek, lalu tinggi, akhirnya dia tinggi, lalu kita masih harus menunggu lagi saat dimana buahnya muncul, teman-teman. Kita masih menunggu lagi untuk pohon tersebut menghasilkan buah. Barulah teman-teman bisa menikmati hasilnya, menikmati buahnya. Nah, penantiannya cukup lama ya teman-teman untuk memperoleh buah dari satu pohon. Tapi teman-teman, banyak sekali makanan atau minuman yang instan, yang langsung jadi. Betul atau tidak? Misalnya seperti kita mau makan mie. Kita makan mie, kita bisa langsung masak mie instan yang dalam waktu 5 menit, kurang lebih 5 menit matang, lalu kita bisa makan.
Atau kita mau menyeduh minuman yang langsung instan tinggal seduh. Kita tidak butuh waktu 5 menit. Mungkin kurang lebih hanya 1 menit, 2 menit. Akhirnya minumannya sudah jadi, bisa langsung diminum. Atau lagi ada juga minuman jus yang sudah jadi, yang ada di kotak atau di botol, yang kita tinggal beli lalu kita langsung minum. Itu ada juga yang instan, yang bisa langsung kita nikmati teman-teman. Atau foto. Kalau zaman dulu ya, kalau mau foto itu kita harus ke studio foto, kemudian kita foto, lalu kita masih menunggu lagi 2-3 hari untuk hasilnya keluar, hasilnya jadi berupa foto. Kalau sekarang enggak, kita ada handphone yang langsung ketika kita foto langsung kita bisa lihat hasilnya, atau kamera yang kamera yang langsung bisa ada fisiknya, jadi kita bisa langsung lihat, kita bisa punya. Sekarang serba instan, sekarang banyak yang instan. Tapi ada juga teman-teman beberapa hal yang membutuhkan kesabaran, yang tidak bisa langsung instan, yang harus menunggu waktu yang tepat. Ketika kita harus menunggu waktu yang tepat, kita harus sabar untuk mendapatkan hasil yang baik. Nah, teman-teman, dalam firman Tuhan juga ada tokoh yang dia sangat sabar dalam melayani Tuhan. Kita akan membacanya di 2 Korintus 11 ayat 23 sampai 27. Nah, teman-teman bisa membacanya di rumah masing-masing. Kak Kesia meringkas dalam firman Tuhan hari ini. Dalam 2 Korintus ini ada tokoh yang bernama Rasul Paulus. Rasul Paulus menjadi contoh yang baik dalam kesabarannya. Bagaimana dia menghadapi situasi yang tidak mengenakan. Rasul Paulus juga mengalami banyak sekali penderitaan dalam pelayanannya mengabarkan Injil, mengabarkan tentang Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat umat manusia. Nah, Rasul Paulus pernah dilempar dengan batu, lalu dimasukkan ke dalam penjara, lalu dia dicambuk sampai badannya luka-luka. Namun, Rasul Paulus tidak marah atau tidak menyalahkan siapapun. Bahkan Rasul Paulus juga menderita kesakitan karena Tuhan mengizinkan ada duri di dalam tubuhnya. Nah, kalau teman-teman nih makan ikan lalu durinya nyangkut di tenggorokan, rasanya gimana? Sakit kan? Sakit banget. Nah, Tuhan juga mengizinkan Rasul Paulus ada duri di dalam tubuhnya yang membuat Rasul Paulus tuh kesakitan. Lalu Rasul Paulus berdoa agar Tuhan mencabut duri dari dalam tubuhnya itu. Tapi Tuhan menjawab dengan mengatakan, "Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna." Kuasa Tuhan menjadi sempurna. Rasul Paulus tetap sabar teman-teman dan melakukan pelayanannya dengan setia. Karena Rasul Paulus yakin bahwa kesabarannya akan membuahkan hasil yang indah, yaitu mahkota kemuliaan yang akan ia terima dari Tuhan Yesus sendiri. Itu ada di dalam 2 Timotius 4 ayatnya yang ke-8. Nah, teman-teman, setelah teman-teman mendengarkan firman Tuhan hari ini mengenai kesabaran, siapa di sini yang mau menjadi anak-anak Tuhan yang sabar? Angkat tangannya. Bagus. Tapi kakak saya mau tanya, apakah bisa teman-teman sabar dengan kekuatan teman-teman sendiri? Dengan kehebatan teman-teman sendiri? Bisa enggak? Tentunya gak bisa ya teman-teman, tidak bisa. Kalau teman-teman
melakukan dengan kekuatan teman-teman sendiri pasti akan gagal. Mengapa? Karena kekuatan atau kehebatan yang teman-teman miliki itu terbatas. Kekuatan yang teman-teman dan kakak Kesia juga miliki itu berasal dari Tuhan. Kesabaran adalah salah satu buah roh. Oleh sebab itu, teman-teman memerlukan kuasa Roh Kudus untuk dapat memampukan kita semua, teman-teman dan juga Kak Kesia, untuk bisa menjadi anak-anak yang sabar, anak-anak yang bisa tetap terus semangat, tidak mudah menyerah. Kita harus sabar dalam menghadapi setiap permasalahan di kehidupan kita. Misalnya, kita menghadapi teman yang usil, kita tetap sabar. Kita mengerjakan PR yang banyak, kita tetap sabar dan tekun terus belajar. Tidak mudah menyerah, kita harus terus bersabar dan tidak mudah menyerah. Atau juga kita harus sabar menghadapi adik atau kakak kita yang bawel. Kita tidak boleh cepat marah. Ya, ingat ya teman-teman, hari ini kita belajar buah roh yang keempat, yaitu kesabaran. Kita harus menjadi anak-anak Tuhan yang sabar. Seperti Rasul Paulus, walaupun sudah menderita, sudah kesakitan, dia mengalami berbagai macam hal, tetapi dia tetap sabar. Bukan hanya teman-teman, tapi Kak Kesia juga. Oke? Siap menjadi pelaku firman Tuhan? Siap melakukan firman Tuhan? Oke? Luar biasa. Ayat hafalan kita minggu ini terambil dari Kolose 3 ayat 13a. Isinya, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain. Oke, pendek banget, kita coba sekali lagi ya. Kolose 3 ayat 13a. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain. Puji Tuhan, jangan lupa dikirimkan video ayat hafalannya ke sekolah minggu di udara ya teman-teman. Oke, firman Tuhan kita sudah selesai. Kita mau berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang sangat indah pada pagi hari ini. Tuhan, ajarkan kami menjadi anak-anak Tuhan yang sabar. Anak-anak Tuhan yang tidak mudah menyerah. Anak-anak Tuhan yang tidak suka bersungut-sungut. Ajarkan kami dan ingatkan kami Tuhan ketika kami mulai tidak sabar. Roh Kudus, ingatkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu dimanapun mereka berada ya Tuhan. Kau melindungi mereka semua, memberikan kesehatan, kekuatan. Kau berkati dalam sekolah mereka, dalam apapun yang mereka lakukan. Engkau Tuhan yang menyertai mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Tapi biarlah Tuhan yang terus ada bersama-sama setiap anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Oke, sudah mendengarkan firman Tuhan. Terus Kriwil mau mengerjakan aktivitas. Tapi Kriwil mau rame-rame ngerjainnya. Kriwil panggil dulu teman-teman yang lain. Koko, Mimi. Halo. Hai Kriwil. Hai Koko. Hai Mimi. Hai Mimi. Yeay, kita mau ngapain nih? Kita mau kerjakan aktivitas, guys. Yeay. Pasti seru ya Kriwil. Iya, pasti seru. Yuk kita kerjakan yuk. Yuk kita kerjakan. Hai teman-teman, aktivitas minggu ini adalah patience or impatience. Teman-teman perhatikan gambar-gambar berikut ini ya. Kemudian teman-teman kelompokkan apakah gambar tersebut termasuk dalam contoh tentang kesabaran, patience, atau tidak sabar, impatient. Gambar pertama, patient or impatient. Gambar kedua,
Patience or impatience? Gambar ketiga, patient or impatient? Gambar keempat, patient or impatient? Gambar kelima, patient or impatient ya? Segera kirimkan jawabanmu, oke? God bless you. Wah, aktivitas semua keren. Iya. Gampang banget ya. Iya, seru banget. Ini gimana sih? Hah? Susah. Kenapa, Mimi? Mimi nggak bisa. Susah. Bisa. Nggak bisa. Kerjakan pelan-pelan aja, Mimi. Iya, Mimi pasti bisa. Ayo Mimi. Ini Koko aja bisa. Iya, Kriwil juga. Ayo kita kerjakan. Ayo. Aduh, ribet. Mimi nggak bisa. Udah, Mimi nggak mau susah. Loh, kok gitu Mimi? Iya, Mimi. Kita kan udah dengar firman Tuhan tadi Mimi. Iya, benar Mimi. Kita itu harus sabar. Iya. Harus tekun belajar. Betul, tidak Terus? mudah menyerah. Iya, betul. Tapi ini susah. Mimi nggak bisa. Mimi nggak bisa sabar. Aduh, Mimi harus sabar ya Iya. udah. Gimana kalau kita tolongin? Mau Yuk, nggak Koko? Iya, Mau dong. Kita kan ya. harus saling membantu. Iya, yaudah Yuk, ayo kita kita kerjain kerjakan. Tapi sama-sama harus ya. sabar ya. Kita kerjain sama-sama. Oke, yuk kita kerjakan. 1 hour later. Wah. Yeay, Ini udah selesai. Yeay, keren kan? Selesai Terima kasih juga. Kriwil. Terima kasih Koko. Sama-sama. Tuh bisa kan? Iya. Iya, kita tuh harus sabar. Iya Betul. ya, harus sabar. Iya, terus harus apa lagi? Harus tekun. Tekun Apalagi? belajar juga kalau belajar Dan? tekun ya. Iya. Jangan banyak mengeluh, Mimi. Iya. Dan nggak boleh menyerah ya. Iya. Ya, gitu. betul. Nah, pokoknya teman-teman juga sama ya, harus kayak gitu, jangan kayak Mimi tadi. Iya, jangan kayak Mimi ya teman-teman tadi ya. Iya, teman-teman di rumah harus sabar. Oke. Oke. Yeay. Wah, Kriwil, Mimi sama Koko kompak banget ya kak. Iya, kompak banget. Ngerjain Keren. aktivitasnya Keren bareng-bareng. banget. Iya, saling membantu. Jadi Nah, teman-teman teman-teman juga, teman-teman di rumah juga harus seperti itu ya, harus saling membantu, terus juga harus sabar. iya, jangan lupa kerjakan aktivitasnya, kemudian kirimkan segera ke sekolah minggu. Di udara. Ya, ibadah kita sudah selesai Kak Desi. Iya, Kita ketemu lagi minggu depan ya. iya tentunya. Happy Happy Sunday. Sunday. God bless you. Bye-bye.